Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Anda berjumpa bersama saya Winata dalam program Bali Post Talk. Kali ini sedikit lebih istimewa di Bali TV dan kita akan mewawancarai Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar Bali. Beliau adalah Kolonel Laut Ketut Budiantara SE. Dan kita akan mendiskusikan atau mengungkap tentang bagaimana pengembangan potensi Laut Bali dikaitkan dengan visi dan misi Pak Gubernur Bali, yaitu Nangun Sarkati Loka Bali, di mana salah satunya adalah bagaimana mengembangkan laut, ya, memberdayakan laut untuk menjadi hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan selama ini mungkin banyak juga generasi muda kita yang sudah melupakan laut, tidak lagi menjadi nelayan. Kita sapa langsung dulu Pak Kolonel Laut Ketut Budiantara. Om Swastiastu, Komandan. Swastiastu. Saya buka ya. Silakan. Punapi Gatra sehat nggih? Nggih, baik, sehat. Tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan. Komandan, kalau kita lihat Bali ini kan ada visi Gubernur Bali Nangun Sarkati Loka Bali, ya. Salah satunya bagaimana mengembangkan potensi laut. Nah, tentu dan Lanal dalam hal ini membawahi laut, katakanlah keamanan dan segala macam. Bagaimana ada program-program khusus tidak yang mungkin akan dilakukan untuk mendukung dari program Pak Gubernur ini? Baik, terima kasih. Memang Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar mengacu kepada salah satu tugas pokoknya adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut yang juga disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah. Apalagi di dalam kondisi pandemik COVID yang hampir seluruh dunia, bahkan juga di Bali sendiri juga terdampak COVID-19. Kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan adalah pertama adalah untuk ketahanan pangan. Personel-personel kita yang disebar di pos-pos Angkatan Laut yang hampir ada 10 di seluruh pesisir Bali, itu pertama adalah kita berikan keterampilan. Jadi yang pertama adalah budidaya udang, kemudian juga budidaya ikan lele, kemudian juga ada hidroponik dan lain-lain, termasuk juga di daerah Jemberana. Nanti akan kita kembangkan untuk menjadi dusun ataupun desa maritim, di mana seperti kita ketahui bersama bahwa Bali ini memiliki daerah ataupun garis pantai yang cukup bagus untuk mengembangkan budidaya udang, khususnya Panami. Itu yang sekarang lagi kita kembangkan. Paling tidak nanti personel-personel kita yang memiliki keterampilan ini dapat memberikan pengaruh baik terhadap masyarakat Bali yang juga sekarang dalam kondisi COVID-19 ini. Jadi dalam masa pandemi COVID ini, personil-personil dari TNI Angkatan Laut yang ada di bawah Dalana ini dilatih gitu ya, Nadia? Kita latih. Dilatih untuk bagaimana ketahanan pangannya? Untuk ketahanan pangan. Ada yang diajarkan untuk udang, lele juga, hidroponik juga ya? Gimana tanggapan dari katakanlah anggota dengan program seperti ini? Yang jelas dalam kondisi COVID ini, kita juga di samping yang berada di garda terdepan untuk melaksanakan pendisiplinan terhadap masyarakat untuk mengikuti standar COVID-19. Jadi paling tidak personel-personel kita juga di markas kita sendiri juga mereka harus kita batasi. Jangan sampai kita yang berada di garda terdepan kemudian kita sangat ceroboh untuk mengikuti standar kesehatan COVID-19. Nah, dari hal tersebut sehingga dalam waktu-waktu yang ada itu, kemudian kita berikan keterampilan kepada prajurit-prajurit kita untuk memiliki keterampilan sambil mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan work from home. Sehingga dengan demikian mereka memiliki keterampilan, kemudian setelah itu mereka di daerah-daerah juga memberikan keterampilan ini juga kepada masyarakat-masyarakat sekitar. Jadi sebenarnya tujuan utamanya adalah bagaimana membatasi gerak gitu ya, daripada bosan di markas, daripada di rumah mereka, di mes, di markas yang bermanfaat gitu ya. Betul. Untuk ketahanan pangannya. Betul. Luar biasa. Nah, kemudian kalau kita tadi ada kampung maritim ya, Nan ya.
Nah, Ya, ini desa maritim. desa maritim gitu ya, desa Iya. maritim. Ini konsepnya seperti apa? Apakah di sana nanti akan dibentuk mulai dari pembudayaan sampai kemudian pengolahannya, bahkan bisa menjadi kampung atau desa yang mendatangkan wisatawan nanti kalau nanti pandemi Iya. ini berakhir. Gimana itu konsepnya? Mungkin barangkali perlu kami feedback sedikit Ya, bahwasanya sebetulnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah memang wilayah lautnya ataupun maritimnya 2/3 daripada seluruh luasan daerahnya. ya, ya. Yang apabila kita tahu ataupun mungkin mengetahui sejarah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berasal ataupun cikal bakalnya dari Kerajaan Sriwijaya, kemudian Kerajaan Majapahit, yang mungkin barangkali terkenal dengan armada lautnya. Betul, betul. Sehingga mungkin barangkali tidak salahlah kalau kita masyarakat kita ini untuk memandang bahwa di laut ataupun di perairan kita itu terkandung kesejahteraan. Apabila kita mampu untuk mengeksploitasi dengan baik dan benar. Sehingga di di daerah Jemberane itu kita sebelumnya laksanakan survei. Apakah daerah tersebut pantas atau cocok memenuhi kriteria untuk kita bangun menjadi kampung ataupun desa maritim yang sudah menjadi instruksi ataupun tugas pokok TNI Angkatan Laut. Jadi memang sudah melakukan survei-survei Sudah gitu survei, kemudian juga di Bali ini memang pusat penelitian untuk salah satu perikanan, khususnya udang faname. Disinilah sumbernya di Bali. Di Bali ya? Iya, di Bali, di Karangasem, kemudian juga di daerah di Bali Utara juga ada. Itu artinya bahwa potensi Bali untuk mengembangkan udang faname itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Yang selama ini mungkin kemana belum digarap dengan maksimal atau seperti apa? Kalau kami memang sudah monitor, kemudian melihat di lapangan, memang ada beberapa daerah yang sudah mengembangkan tetapi belum merata. Artinya masyarakat kita yang berada di Bali, saudara-saudara kita yang berada di Bali ini, karena mungkin pada saat belum COVID, mereka sangat antusias dan sangat prospek sangat cerah di bidang pariwisata. Nah, sementara sekarang ini begitu kita terserang ataupun terpapar COVID, sehingga banyak saudara-saudara masyarakat kita yang lost job. Artinya pekerjaan sudah tidak ada, sehingga perlu harus memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita untuk terjun ataupun memang melihat kecenderungan sesuai dengan prospek di laut yang sedemikian baik dan strategis. Dan kita melihat atau kita harus mengakui bahwa potensi laut kita sebenarnya sangat besar ya, Nanda, dan itu yang karena asik dengan pariwisatanya, turis uangnya datang dengan mudah, lupa jadi mengelola laut kita gitu ya mungkin. Ya, itu memang tugas kita sebetulnya untuk mengingatkan kepada saudara-saudara kita untuk perlu kiranya memiliki mata pencaharian selain dari pariwisata. Kalau generasi nelayan, mungkin karena kemarin kan sering ini ada di laut gitu ya, dan mungkin sudah berkeliling Indonesia termasuk juga di Bali. Melihat generasi muda kita untuk menjadi nelayan ini gimana, Nan? Apakah sudah, karena apalagi berpanas-panas gitu, udah nggak ada lagi orang Bali mungkin sedikit yang jadi nelayan. Gimana Komandan melihat ini? Mungkin pemahaman kita tentang nelayan perlu harus kita harus dirubah gitu ya paradigmanya gitu. Dirubah karena nelayan seperti misalkan di China ataupun di negara-negara lain bahwasanya tidak terkesan bahwa nelayan itu mereka hanya menggunakan jukung ataupun mereka menggunakan pakaian-pakaian yang mungkin barangkali cukup sangat-sangat sederhana. Tetapi kalau kita membandingkan dengan nelayan-nelayan yang berada di luar negeri, itu mereka sangat hampir modern gitu ya? Modern. Apalagi dengan menggunakan kapal-kapal nelayan yang ukuran besar. Sehingga cukup apabila saudara-saudara kita, saya pikir dari kemampuan, kemudian keuletan, kemudian kebugaran dari fisiknya, saya pikir mereka mampu untuk bisa setara dengan nelayan-nelayan yang di seluruh dunia. Baik, jadi ke depan akan ada mungkin lebih bagaimana menggerakkan generasi muda kita ya, Nanda, untuk bagaimana mencintai laut sebenarnya intinya. Betul. Kemudian menjadi nelayan, karena di sana potensinya luar biasa besar gitu ya. Betul. Baik, nah sedikit Nanda, kita
ada program gubernur di Bali ini tentang Nangut Sakatiloko Bali. Bagaimana laut, kan ada hutan, kemudian ada laut, ada danau itu yang akan dioptimalkan lah untuk kesejahteraan. Gimana Komandan melihat program atau visi misi seperti ini? Ya, tentunya kita sebagai komando kewilayahan yang berada di Bali harus mendukung program pemerintah. Ya. Apalagi dikaitkan bahwasanya dengan Presiden Joko Widodo pada saat pelantikan pertama bahwa Indonesia adalah sebagai poros maritim dunia. Artinya laut memiliki sumber daya alam yang sedemikian kaya, apabila kita eksploitasi ataupun kita olah dengan sangat baik, itu pasti akan mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, khususnya yang berada di Bali. Sehingga kebijakan gubernur Bapak Koster kita harus kita dukung dengan tentunya kita masing-masing instansi, masing-masing bagian untuk bekerja sesuai dengan bidangnya. Apalagi dalam kondisi COVID ini, paling tidak ada sesuatu hal yang kita berikan kepada masyarakat. Kepada masyarakat, ya. Lebih memberikan kontribusi karena pandemi ini memukul kita semua ya, betul. Ya, memukul ekonomi kita. Bali yang mengandalkan pariwisata sekarang sudah anjlok dan ya kita cukup prihatin dengan kondisi ini. Baik, kemudian mungkin sebagai semacam closing statement kepada pemirsa, kepada masyarakat Bali, Komandan sebagai Danlanal katakanlah begitu, apa yang ingin lebih distressing ya, baik kepada masyarakat, mungkin juga pada pemerintah nih, mungkin ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin pesan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh saudara-saudara kerama-kerama Bali, dalam kondisi COVID-19 ini adalah merupakan waktu yang sangat tepat untuk introspeksi diri. Apalagi bahwa ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, sudah memberikan sedemikian anugerah, kekayaan alam, tradisi adat yang sedemikian adiluhung. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan kita semua. Dan kami sampaikan kepada adik-adik kami ataupun saudara-saudara bahwa Pangkalan TNI Angkatan Laut juga memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita semua untuk mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Laut. Yang mana sekarang kita lagi rekrutmen Bintara TNI Angkatan Laut dan juga Sekolah Penerbang TNI, di mana pendaftarannya dilaksanakan di pangkalan kami. Mari bergabung bersama TNI Angkatan Laut. Join the Navy to see the world. Baik, terima kasih Komandan. Kalau ada slogan Jalas Veva Jaya Mahe gitu. Jalas Veva Jaya Mahe. Di laut kita jaya. Justru di laut kita jaya. Luar biasa. Baik, terima kasih Komandan dan terima kasih pemirsa Bali TV. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tentu bagaimana laut kita itu harus segera diperhatikan. Jangan lagi memunggungi laut, tapi menjadikan laut sebagai kekuatan kita ke depan. Dan ini harus betul-betul digarap. Generasi muda Bali, ayo kita bangkit mengelola laut kita kembali. Salam sehat. Salam sehat. Jalas Veva Jaya Mahe. Om Santi 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 Om. Terima kasih.